Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Saraswati dari Binus Manajemen Online. Akan mewawancari Kak Luken. Kak Luken ini bekerja di mana ya? Sebelumnya sih aku sempat kerja di Mixo selama 2 tahun. Tapi sekarang kerjanya di Hampers, di Jolly Hampers. Oke, langsung aja kita mulai wawancaranya. Untuk yang pertama, menurut Kak Luken, hubungan antar penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu gimana sih? Kalau menurut aku sih pekerjaan layak itu juga jadi fondasi sosial yang stabil. Karena ketika orang punya akses ke pekerjaan yang baik, ini bikin lebih percaya diri dan mengurangi ketidakpastian ekonomi ya. Sama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan cuma soal angka, tapi juga tentang stabilitas sosial yang datang dari lapangan kerja yang berkualitas. Nah, ini bisa menarik lebih banyak investasi dan perkembangan jangka panjang. Oke, baik. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya pekerjaan layak di sektor formal dan informal ini menurut Kak Luken bagaimana dan gimana? Menurut aku sih kalau di sektor informal ya, hal-hal seperti kayak akses modal, pelatihan keterampilan, dan jaringan sosial juga berpengaruh. Terus kan banyak pekerja di sektor ini nggak punya akses ke perlindungan hukum atau pelatihan yang layak ya. Jadi susah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, di sini program pengembangan komunitas yang kasih pelatihan dan dukungan finansial bisa jadi solusi untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik juga. Oke, untuk pertanyaan ketiga, kebijakan pemerintah untuk mendukung penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ini bagaimana menurut Kak Luken sendiri? Untuk mendukung penciptaan kerja yang layak itu mungkin ada insentif untuk perusahaan yang menerapkan praktik ketenaga kerjaan yang baik, seperti program kesejahteraan karyawan dan memenuhi standar upah minimum. Tapi juga bisa bikin kualitas pekerjaan lebih baik. Kebijakan fiskal yang mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM bisa bantu ciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi, karena UKM sendiri jadi penyedia utama pekerjaan di banyak tempat. Untuk pertanyaan keempat, tantangan dalam menciptakan pekerjaan layak di era digital dan otomatisasi ini gimana ya menurut Kak Luken? Menurut aku sih mungkin era digital juga menawarkan peluang untuk menciptakan jenis pekerjaan baru yang lebih fleksibel dan inovatif. Dengan adopsi teknologi baru, perusahaan bisa bikin model kerja yang lebih efisien. Tantangannya mungkin kayak ngelola transisi ini dengan baik supaya pekerja dapat akses ke pelatihan yang diperlukan, terus untuk beradaptasi sama untuk menghindari pengangguran massal aja sih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dampak ketidaksetaraan gender terhadap akses ke pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ini menurut Kak Luken sendiri bagaimana juga? Ketidaksetaraan gender sih kayaknya kalau kita bisa mengatasi ketidaksetaraan gender itu tadi bisa bawa manfaat besar bagi ekonomi sih. Contohnya kayak mendorong partisipasi perempuan di pasar kerja, bukan cuma meningkatkan pendapatan keluarga, tapi juga memperkuat basis pajak dan memperluas pasar konsumen. Ketika perempuan aktif dalam ekonomi, ada peluang untuk meningkat. Oke, untuk pertanyaan keenam, produktivitas dan pertumbuhan yang mendukung perkembangan ekonomi yang lebih inklusif, pengaruh pendidikan dan pelatihan tenaga kerja ini bagaimana ya? Mungkin kayak pendidikan yang mengedepankan soft skill, kayak komunikasi dan kerjasama, itu penting banget sih. Keterampilan ini sering jadi penentu juga dalam lingkungan kerja modern yang kolaboratif. Terus memastikan tenaga kerja juga punya kombinasi keterampilan teknis atau non teknis, bisa meningkatkan kualitas pekerjaan secara keseluruhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, untuk pertanyaan ketujuh, dampak kritik ekonomi terhadap kualitas pekerjaan itu pengaruh
ke krisis ekonomi misal kayak pandemi itu menurut Kak Luken gimana? Krisis itu juga bisa jadi peluang untuk transformasi sih, kayak perubahan cara kerja, seperti ningkatin kayak cara kerja jarak jauh, terus kayak buka kemungkinan baru untuk fleksibilitas dan efisiensi. Kalau dikelola dengan baik sih, pemulihan setelah krisis bisa menghasilkan lingkungan kerja yang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja yang baru dan yang lebih berkualitas. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana persepsi masyarakat tentang pekerjaan layak mempengaruhi pasar tenaga kerja? Kalau aku sih di masyarakat tuh kayak menganggap pekerjaan tertentu sebagai kurang layak. Ini bisa menciptakan kesenjangan di pasar tenaga kerja ya. Pekerjaan yang sebenarnya dibutuhkan mungkin tidak terisi karena stigma sosial. Makanya kayak penting untuk mengubah pandangan ini lewat kampanye pendidikan yang menyoroti nilai pekerjaan tersebut dan dampaknya bagi ekonomi dan ke masyarakat juga. Oh, oke. Jadi menurut Kak Luken sendiri, apakah pekerjaan Kak Luken saat ini tuh layak atau tidak? Jika memang tidak atau layak, itu mengapa menurut Kak Luken sendiri? Mungkin kayak ada perbedaan aja sih, kayak apa yang dikeluarkan tidak setara dengan apa yang didapat, kayak gitu. Mungkin kayak kerjanya lebih berat tapi apa yang didapat tuh masih kurang dari apa yang dikeluarkan, gitu aja sih. Menurut Kak Luken, berarti pekerjaan Kak Luken saat ini tuh layak atau tidak? Masih kurang layak. Oke. Jadi cukup sekian ya Kak, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Untuk selebihnya atau ada salah katanya, mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Iya, sama-sama.